未必就能够。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Immortality Season 5, tepatnya untuklah episode 12. Untuk di part sebelumnya, ketua sekte alias Bayu haruslah menghadapi keempat dewa iblis. Salah satunya adalah Ratu Ulat Iblis Surgawi yang berhasil membuang ketua sekte Yuhua ke dalam istana abadi guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berhasil mengirimkan Feng Bayu ke dalam istana abadi, mereka berempat begitu sangatlah senang. Karena dengan begini, tidak akan lagi ada yang namanya penghalang. Sehingga ya, untuk keempat iblis surgawi ini memberikan tawaran kepada Fangan. Salah satunya adalah Ratu Ulat Sutra Surgawi menawarkan kepada Fangan kalau dia memiliki potensi yang begitu besar, jika bergabung dengannya, maka dia akanlah bertambah kuat. Tetapi Fangan mengambil kesempatan ini. Dia tahu untuk keempat pemimpin sekte iblis ini memiliki tawarannya masing-masing. Jadi ya, dia inginlah melihat yang mana di antara mereka yang haruslah dia terima tawarannya. Dan Fangan memberikan sebuah tantangan. Kalau mereka berempat haruslah bertarung. Siapa yang bertahan paling lama, maka ya dia akanlah bergabung serta menyatakan kesetiaannya kepada sekte yang baru. Mendengar ini, iblis Xin Wucheng langsunglah tertawa terbahak-bahak dengan berkata, apakah dia berpikir kalau mereka berempat sangatlah mudah untuk diadu domba. Meski dia berkata seperti itu, tetap saja peta Huang Quan menjadi salah satu harta yang paling berharga. Tidak mungkin kan lukisan peta Huang Quan dibagi menjadi 4 guys. Sehingga Xin Wucheng langsunglah mengeluarkan kekuatan pelahapnya, membuat Sang Ratu Ulat Sutra Surgawi terlahap. Melihat adanya kesempatan, Fang Qingxue, Jianan, dan Fang Han menggabungkan kekuatan dengan pedang iblis. Sayangnya, serangan mereka berhasil untuklah dipatahkan, dan pedang iblis milik dari Fang Han haruslah diambil alih guys. Lantas, untuk iblis 9 barat tidaklah terima. Pedang iblis milik putranya diambil alih oleh Xin Wucheng. Tidak lama dari itu, keluarlah Sang Ratu Ulat Sutra Surgawi yang marah-marah. Hanya demi peta Huang Quan, dia melanggar janjinya. Dan dia meminta kepada 2 iblis surgawi untuklah bekerja sama dalam mengalahkan Xin Wucheng. Sayangnya, mereka berdua juga menginginkan peta Huang Quan. Jadi, mereka berdua harus bertarung terlebih dahulu, maka hadapi mereka berdua sekaligus. Dan tidak lama dari itu, datanglah Feng Bayu yang berhasil menebas tangan kanan dari Xin Wucheng dan pedang iblisnya kembali kepada Fang Han. Kehadiran dari Feng Bayu membuat mereka kembali untuklah bekerja sama. Karena Feng Bayu adalah satu-satunya orang yang terkuat, tidak mungkin mengalahkannya dengan seorang diri. Haruslah bertarung bersama-sama. Di dalam pertarungan, Ratu Ulat Sutra Surgawi bertanya-tanya bagaimana bisa dia berhasil melarikan diri dari istana abadi Taiyuan. Ternyata, sosok yang dikirim ke istana abadi Taiyuan hanyalah sebuah bayangannya. Tidak sampai di situ, tangan milik dari Xin Wucheng diberikan kepada Fangan. Dia diminta untuklah menyegelnya, karena tangan dewa iblis akanlah sangat bermanfaat baginya. Sontak ya, Fangan menerima dan mencoba untuklah menyegelnya. Melihat itu ya, Xin Wucheng tidaklah terima, bagian tubuhnya akanlah disegel dan dijadikan sebagai bahan kultivasi. Mereka yang mencoba untuklah menyerang langsung dibuat begitu terkejut-kejut dengan kemampuan yang dikeluarkan oleh Feng Bayu, yaitu cermin kaisar surgawi. Sontak mereka ketar-ketir dan mencoba melarikan diri.
Untuk Ratu Ulat Sutra Surgawi berhasil melarikan diri. Tetapi ya, untuk kedua iblis surgawi ini langsung ditangkap oleh Xing Wuchen dengan berkata, sebelum dia mendapatkan tangannya kembali, mereka berdua tidak akanlah bisa pergi dari sini. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Dan Xing Wuchen mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menarik tangannya kembali, guys. Tetapi ya, di dalamnya ini sudah ada peta Huang Quan atau naga Yan yang mencoba untuklah menyegelnya. Ditambah, Feng Bayu juga membantu untuklah menyegelnya. Pada akhirnya, tangan milik dari Xing Wuchen berhasil untuklah disegel. Tidak sampai di situ, tersisa Xing Wuchen sendirian. Untuk ketiga iblis surgawi, mereka berhasil untuklah melarikan diri, guys. Pertanyaan dari Feng Bayu, apakah dia masih ingin melanjutkan pertarungan ini? Jawaban dari Xing Wuchen, kalau dia sama sekali tidaklah takut kepadanya. Memang dia jauh lebih kuat darinya. Tetapi ya, kekuatan Dewa Iblis Surgawi tidak boleh diremehkan begitu saja. Balasan dari Feng Bayu, yaitu tertawa terbahak-bahak. Dia inginlah tahu bagaimana untuk Xing Wuchen menghadapi cermin Kaisar Surgawi. Begitu juga dengan dirinya, inginlah tahu betapa kuatnya cermin Kaisar Surgawi. Sehingga mereka pun memasuki mode serius. Xing Wuchen mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wujudnya menjadi hitam legam. Sedangkan untuk Feng Bayu, dia kembali mengeluarkan cermin Kaisar Surgawi dengan memiliki wujud seperti batu meteor yang begitu besar. Tanpa ragu sama sekali, Xing Wuchen langsunglah menghantamnya dengan berkata, jadi seperti ini, cermin Kaisar Surgawi tidak lebih dari yang dia perkirakan. Tetapi ya, Feng Bayu hanya tersenyum karena dia belumlah mengerahkan kekuatan penuhnya, guys. Hanya dengan satu gerakan jari saja, daya serangan cermin Kaisar Surgawi bertambah banyak. Alhasil, Xing Wuchen tidaklah bisa menahannya. Tubuhnya pun mulai terhimpit secara perlahan-lahan, guys. Sehingga dia yang tidak lagi mampu untuklah menahannya, dia langsung terhantam. Sampai-sampai tubuhnya yang begitu sangatlah besar berubah menjadi roh yang begitu kecil. Dan dia mencoba untuklah melarikan diri sembari memberikan sebuah ancaman. Dirinya bersumpah akanlah membuat sekte Ihua benar-benar hancur. Untuk Feng Bayu mempersilakan dia untuklah pergi dan menunggu janji tersebut, guys. Sedangkan untuk Fangan, dia terkagum-kagum dengan cermin Kaisar Surgawi benar-benar luar biasa. Nagayan menjelaskan kalau cermin Kaisar Surgawi adalah salah satu 3 harta karun tertinggi Kaisar. Dan dulunya itu adalah artefak abadi dari kekuatan yang tak tertandingi. Namun ya, untuk sekarang hanyalah tingkatan teratas artefak Tao. Tidak lebih dari itu, guys. Feng Bayu juga menambahkan penjelasannya. Dulunya ada Kaisar Langit, Kaisar Bumi, dan Kaisar Manusia. Hal ini menyebabkan para kultivator Qi untuklah menangani pukulan telak bagi klan ilahi. Namun, 3 harta suci dari Kaisar ini diturunkan peringkatnya dari artefak abadi menjadi artefak Tao. Dan untuk cermin Kaisar Surgawi ini, dia menemukannya secara kebetulan, guys. Untuk Fangan ya, dia sungguhlah kebingungan bagaimana bisa untuk pemimpin sekte bisalah mendengar percakapan dia dengan naga Yan. Benar saja, guys, kalau Feng Bayu bisa mendengar percakapan dari naga Yan. Dia memberitahu dengan cermin Kaisar Surgawi ini, sekte Ihua bisa dikatakan setara dengan sekte Tai. Jadi bisa dikatakan sekte Tai memang lebih hebat ya. Lalu dia meminta kepada Nagayan untuklah keluar dan berbicara kepadanya. Siapa sangka Nagayan keluar dan saling mengenal satu sama lain. Untuk Nagayan, dia sungguhlah tidak menyangka kalau kekuatan dia sudahlah jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dirinya benar-benar tumbuh begitu pesat. Untuk Feng Bayu membalas,
Akhirnya, dia bisa bertemu dengan teman lamanya. Dan juga, mereka sama sekali tidak adanya perubahan. Feng Bayu masih terlihat begitu muda. Begitu juga dengan rupa Naga Yan. Sangat disayangkan ya untuk saat ini, Naga Yan jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Naga Yan membenarkannya. Seandainya saja dia tidak terluka parah saat itu, mungkin ya untuk saat ini, dia tidak akanlah berdiri di sini untuklah memamerkan kekuatan di hadapannya. Lalu, Naga Yan bertanya, saat ini mereka semua sudahlah tahu tentang identitasnya, berada di dalam tubuhnya Fang Han. Jadi, apa yang inginlah dia lakukan kepadanya? Untuk Feng Bayu membalasnya dengan tawaan. Sebetulnya, dia sudah lama tahu bahwa Naga Yan berada di dalam tubuhnya Fang Han. Alasan dia diam 1000 kata dan tidak menginginkan lukisan naga Huangquan karena dia telah memiliki cermin kaisar surgawi. Jadi, mengapa dia haruslah menginginkan artefak Tao lainnya, guys? Dari percakapan ini, seharusnya kita sudah paham ya, guys. Kalau lukisan naga Huangquan dan cermin kaisar surgawi berada di tingkatan yang sama, yaitu sama-sama berasal dari tingkatan kaisar. Yang disebutkan oleh Feng Bayu ada 3 kaisar, kaisar langit, kaisar bumi, dan kaisar manusia. Tetapi kan, kalau Naga Yan ini berasal dari kaisar Huangquan. Jadi ya, pertanyaan dari Feng Bayu, apakah dia mencoba membimbing Fang Han menjadi kaisar Huangquan yang kedua? Jika memang tujuannya seperti itu, dia tidak akanlah menghambatnya. Sekalipun nanti Fang Han menjadi kaisar iblis, dia tetaplah menjadi bagian dari sekte Yuhua. Dan dia yakin kalau Fang Han akanlah menunjukkan rasa kesetiaan kepada sekte Yuhua serta memberikan sebuah perlindungan. Jadi, Feng Bayu tidak akanlah ikut campur dalam rencananya Naga Yan. Dan jika memang Naga Yan inginlah memulihkan kekuatannya lagi, maka sebagai teman lama, dia pasti membantunya. Balasan dari Naga Yan, dia tidak perlu untuklah membantu, sebab dia tidak mau berhutang budi kepadanya, dan dia bisa untuklah memulihkan kekuatannya sendiri. Dan untuk permasalahan tentang Fang Han, Naga Yan juga tidak akanlah ikut campur. Semua ini tergantung kepada Fang Han, apakah dia inginlah menjadi kaisar Huangquan atau sama sekali tidak. Namun untuk saat ini, jika masalahnya memulihkan kekuatan, dia sangatlah bergantung dan mengandalkan sosok dari Fang Han. Untuk Fang Han, dia bersumpah menjunjung rasa kesetiaan kepada sekte Yuhua. Begitu juga dengan Feng Bayu akanlah membantunya menjadi lebih kuat. Meskipun nantinya dia gagal di sekte Yuhua, itu tidaklah menjadi masalah. Karena jika dia gagal, maka sekte Yuhua juga gagal dalam membimbing salah satu murid. Gila, bijak banget ya. Dan jika nantinya mereka telah pulang, sekte Yuhua akanlah menyerahkan semua teknik rahasia dari kemampuan ilahi yang telah diperoleh oleh Fang Han. Waduh, ini mah ujung-ujungnya akan menjadi cemburu besar, terutama untuklah Hua Tiantu. Lalu, Fang Han inginlah melaporkan satu hal lagi. Dia pun langsunglah mengeluarkan tubuh dari anggota klan ilahi. Melihat itu, Feng Bayu langsunglah terkejut dari mana dia mendapatinya. Fang Han mengaku sempat bertarung dan berhasil untuklah mengalahkannya. Maka dari itulah dia ingin melaporkan ke sekte tentang kejadian ini. Untuk Feng Bayu, tidaklah bisa menjelaskan dengan begitu detail. Dia meminta untuk segera kembali ke sekte karena ini adalah masalah yang begitu penting. Dan kita bersambung di episode kali ini, guys. Ya, sebenarnya untuk episode kali ini banyak sekali pembahasan. Salah satunya dari tubuh anggota klan ilahi. Tebak-tebakan dari Mimin sih, kalau klan ilahi ini kan katanya berasal dari luar. Kehadirannya saja membuat Feng Bayu langsunglah terkejut. Jadi bisa dikatakan peperangan antara jalan kebenaran dan jalan iblis yang sebentar lagi akanlah terjadi, semua itu adalah awal mula dari anggota klan ilahi.
Dan itu pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya guys. Mereka berperang itu karena anggota klan Ilahila yang telah menyebarkan kebencian serta mengadu domba. Maka dari itulah Feng Bayu mengatakan kalau masalah ini begitu sangatlah penting. Ya, itu adalah salah satu untuk yang dibahas. Sisanya sebenarnya masihlah banyak tentang Feng Bayu, tentang Nagayan, serta Kaisar Huangquan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 仙道十门之中一所。老方，你也未必就能够。